redaksi Qur'annya bukan jawidil Qur'an tajwidan, bukan tajwidan, tetapi adalah tartilan, rotilil Qur'an tartilan. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil, bukan dengan tajwid. Ya, jadi kalau menggunakan ayat ini untuk membenarkan bahwasanya tajwid itu sudah ada pada zaman Nabi, tentu saja tidak pas. Ini wafat abad ke-15, jadi sudah selisihnya 800 tahun lamanya. Jadi 800 tahun setelah Nabi wafat, baru ada itu ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita masuk di episode yang 128 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, kesempatan, rezeki, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat, bahagia, dan sukses fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bercerita tentang topik yang menarik ya, yaitu tentang Quran tanpa tajwid. Ya, jadi begini rekan-rekan sekalian, ada yang berpendapat ya bahwa tajwid itu sudah ada ketika zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup. Jadi digambarkan atau dianggap Nabi dan para sahabatnya itu setiap membaca Al-Quran itu selalu dan harus dengan tajwid. Ya, tajwid atau ilmu tajwid itu loh, yang itu ada ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ya, mad jaiz munfasil, ya, iqlab, ya, dan lain semisalnya yang waktu kecil dulu kita ngaji ya, kita belajar itu ya. Belajar tentang makharijul huruf begitu. Jadi tempat keluarnya huruf itu diharuskan harus pas gitu. Ya. Kesannya itu wajib menggunakan makharijul huruf gitu, harus tepat ya, harus beda antara sin dengan shin, dengan tha, dengan so, dengan misalkan dal dengan dot ya, dengan za, sa ya, dan lain seterusnya dan lain misalnya yang dibahas diceritakan dalam ilmu tajwid itu. Jadi seakan-akan harus ya, diharuskan untuk setiap membaca Al-Quran itu diharuskan dengan tajwid atau ilmu tajwid itu. Ya, bahkan sampai ada kawan yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat bacaan Fatihahnya tanpa digurukan maka sholatnya tidak sah katanya ya. Nah rekan-rekan sekalian, kemudian mengharuskan dengan membaca dengan tajwid itu diharuskan ya. Katanya Nabi dan para sahabatnya itu sudah membaca dengan ilmu tajwid itu, kemudian disandarkan katanya berdalil ya dengan surat Al-Muzammil itu ya. Di surat 73 ayat 4 itu kira-kira ya. Redaksinya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, terutama kalimat warattilil qur'ana tartila ya. Loh itu loh, jelas kan di Al-Qur'an ada dalilnya bahwa membaca Quran itu harus dengan ilmu tajwid. Lah rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba menanggapi itu ya. Kita akan lihat secara Qur'annya kemudian secara sejarahnya ya.
Yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat redaksi tadi, warattilil Qur'ana tartila. Di situ menggunakan kata rattilil Qur'ana tartila, rottala yang sudah kita ceritakan itu ya. Rottala itu, tartil itu bukan melakukan Al-Qur'an, bukan tajwid Al-Qur'an. Redaksi Qur'annya bukan wajawidil Qur'ana tajwidan misalkan, bukan seperti itu. Redaksi Qur'annya bukan jawidil Qur'ana tajwidan, bukan tajwidan, tetapi adalah tartilan, rattilil Qur'ana tartilan. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil, bukan dengan tajwid, ya. Jadi kalau menggunakan ayat ini untuk membenarkan bahwasanya tajwid itu sudah ada pada zaman Nabi, tentu saja tidak pas. Ya, redaksinya tartilan bukan tajwidan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mencari kosakata tajwidan dari kata jawada yujawwidu tajwidan, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata tajwid itu. Ya, secara teks tajwidan atau yujawwidu tajwidan, tajwid, ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Adanya bentukannya atau bentuk derivasinya dari kata jawada itu, yaitu kata al-judi seperti disebut di surat 11, surat Hud ayat 44, dan juga surat Shad surat 38 ayat 31. Ya. Sofinatul jiyad, ya, Sofinatul jiyad. Ya. Al-judi itu menunjuk gunung, Sofinatul jiyad itu menunjuk kuda. Jadi dua-duanya tidak ada kaitannya dengan membaca tajwid atau ilmu tajwid, itu nggak ada kaitannya, ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu, ya. Ini yang kedua, yang mesti penting kita pahami dulu. Lah, rekan-rekan sekalian, jadi menurut saya, ya, Nabi dan para sahabatnya itu tidak membaca dengan ilmu tajwid. Meskipun secara praktek tajwid ini masih dimungkinkan, ya, tetapi yang jelas Nabi dan para sahabatnya dengan ilmu tajwid itu tidak ada pada saat Nabi hidup dan para sahabatnya. Di Quran tidak ada, zaman Nabi dan para sahabatnya hidup, ilmu tajwid itu tidak ada. Ya, marilah kita masuk di poin ketiga, kita akan melihat sejarah ilmu tajwid itu. Ya, begini rekan-rekan sekalian, ya. Ada yang menyebutkan, jadi cikal bakal ilmu tajwid, cikal bakalnya ilmu tajwid itu sejak zaman Utsman bin Affan. Yaitu ketika ada kesadaran bahwasanya dibutuhkan untuk memberi titik dan baris-baris pada mushaf Utsmani itu. Ya. Cikal bakalnya sejak masa Utsman itu, cerita ini, ya. Kemudian di zaman Khalifah Bani Umayyah, ya, itu ada aktivitas penulisan titik dan baris itu yang diketuai oleh Abul Aswad Ad-Duali yang wafat tahun 670 Masehi. Ya, jadi ketua panitianya adalah Abul Aswad Ad-Duali itu untuk memberi titik dan baris-baris pada Al-Qur'an itu. Ya, jadi asalnya Quran itu tidak ada titiknya antara nun, antara ta dengan ba. Itu sama aja, rengget seperti itu aja, ya. Antara jim, antara ha dengan kho itu nggak ada bedanya. Jadi hanya seperti begini aja. Antara ain dengan ghin itu sama aja, nggak ada titiknya. Ya, meskipun orang Arab itu, apalagi Nabi dengan para sahabatnya sudah paham itu, ya, bahasa Arab itu, ya. Jadi pada zaman Nabi belum ada itulah, ada kesadaran untuk memberi titik dan garis-garis itu, ya, di zamannya Abul Aswad Ad-Duali tadi itu, ya, 670. Jadi kalau ditinjau dari zaman Nabi sudah 38 tahun setelah zaman Nabi, ya. Lah, di zaman Bani Abbasiyah itu juga ada tokoh ketua panitia aktivitas menulis atau mengembangkan, ya, titik dan baris-baris itu, memberi harokat dan sebagainya. Itu Al-Khalil Al-Farahidi yang wafat tahun 789 Masehi. Ya, insya Allah kira-kira itu. Jadi belakangan lagi. Lebih belakang lagi, ya. Perhatikan Nabi wafat tahun 632, ya.
Tadi Abul Aswad sudah 38 tahun jaraknya dengan Nabi. Ya, Al-Faraidi ini ya lebih belakangan lagi. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ilmu tajwid itu berawal pada masanya Imam Qiraat, yaitu abad ketiga dan abad keempat. Jadi sudah 200 tahun dan 300 tahun setelah wafatnya Nabi, itu menurut cerita ini baru ada ilmu tajwid oleh para imam qiraat itu. Nah, yang jelas rekan-rekan sekalian, ilmu tajwid ini ada sosok atau orang yang disebut sebagai bapak ilmu tajwid, ya, yang itu namanya adalah Syamsuddin Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan julukan Al-Jazari, yang menulis kitab dijadikan kiblat ilmu qiraat dan ilmu tajwid, ya. Kitabnya namanya An-Nashr fi Qiraat Al-Ashr, ya. Lah, Al-Jazari ini orang lahir di Damaskus, wafat di Iran, wafatnya pada tahun 1432 Masehi, abad 15, ya. Nabi wafat abad ke-7 awal, ini wafat abad ke-15. Jadi sudah selisihnya 800 tahun lamanya. Jadi 800 tahun setelah Nabi wafat baru ada itu ilmu tajwid. Ya. Jadi dari sini rekan-rekan sekalian kita mendapatkan gambarannya ya, bahwasanya ilmu tajwid itu memang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup itu. Ya. Lah, karenanya meskipun begitu rekan-rekan sekalian, bukan berarti Nabi dan para sahabatnya itu tidak paham dengan bahasa Arab, ya. Misalkan dengan qad aflahal mu'minun misalkan, kan itu ada nunnya, 2 nun. Itu nggak mungkin dibaca ta atau dibaca ba meskipun nggak ada titiknya, ya. Nggak ada ta, nggak ada ba, nggak ada bukan tha, ya. Cuman gerengget gitu aja. Ya pasti orang Arab udah ngerti aflahal mu'minun. Nggak mungkin mu'mitun, ya. Atau mukminut, ya, atau mukmibut, ya, nggak mungkin, pasti gerenggetnya itu pasti nun, aflahal mukminun pasti. Itu orang Arab sudah paham, ya, apalagi orang Arab, kita aja orang santri-santri, ya, orang Jawa ini yang belajar bahasa Arab itu nahwu shorof, itu nggak ada harokatnya udah paham, udah ngerti, apalagi yang asli orang Arab, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kebutuhan memberi titik dan garis itu sebenarnya adalah kebutuhan sejatinya spesial untuk orang non-Arab sejatinya, ya. Kalau Nabi dan para sahabatnya orang Arab sendiri itu nggak perlu aslinya. Lah, tapi ada kebutuhan untuk orang non-Arab supaya tidak terjadi kesalahan baca. Ya, karena orang non-Arab ya nggak ngerti konteks, ya, baru belajar misalkan, supaya nggak terjadi kesalahan baca, ya, maka diberilah itu. Yang kedua, supaya tidak salah maknanya. Nah, ini penting 2 hal ini, ya. Jadi yang pertama, mempermudah orang non-Arab supaya tidak salah baca secara teksnya, ya. Yang kedua, untuk memudahkan orang non-Arab terutama supaya mudah gampang memahami makna Al-Quran itu dan tidak salah makna. Ya, karena memang kalau salah huruf itu memang bisa salah. Nah, tetapi poin pentingnya rekan-rekan sekalian di sini, yang pertama itu ilmu tajwid disusun untuk memudahkan. Ingat ya, untuk memudahkan, bukan mempersulit. Nah, ini yang perlu saya titik tekan. Yang kedua, supaya tidak salah paham dan benar pahamnya. Jadi untuk paham, ya, ilmu tajwid itu pun disusun supaya untuk paham. Satu, bukan untuk mempersulit, yang kedua untuk paham. Ya. Maka terjadi salah kaprah atau penyimpangan ketika ilmu tajwid itu dipersulit. Oh, kalau orang nggak belajar tajwid, maka sholatnya tidak sah. Maka harus wajib belajar ilmu tajwid, membaca Quran dengan tajwid, ya. Kemudian sibuk ruwet dengan ilmu tajwid itu sendiri. Membaca dengan ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid, muter-muter di ilmu tajwidnya. Ya, muter-muter soal idgham bi gunnah, soal idgham bila gunnah, soal iklab, soal ikhfa, ya, soal mat lazim, mat jaiz munfasil, dan ruwet dengan itu. Ya.
ruwet, bahkan ruwet dengan lagu ya. Ditanya misalkan qad aflahal mu'minun, bisa dia membaca qad aflahal mu'minun. Enak kalau suruh melagukan atau suruh melafalkan makhorijul hurufnya. Tetapi ditanya artinya apa? Gak ngerti. Wah, ini keliru ini. Terjadi penyimpangan ya. Ilmu tajwid itu sekali lagi untuk mempermudah membaca Al-Qur'an, mempermudah membantu memahami Al-Qur'an. Ya, awas jangan sampai salah fokus itu. Jangan sampai kita ini, umat ini difokuskan, disibukkan, diruwetkan dengan ilmu yang bukan substansial. Bukan tujuan utama Al-Quran itu. Ya. Nah, ini yang perlu saya rasa penting untuk kita tegaskan di sini ya. Ya. Jangan kok membaca tajwid kemudian belajar tajwid muter-muter sampai habis usia ya, sampai kakek-kakek, nenek-nenek habis usia cuman bisanya baca huruf ya. Ya sama seperti kita membaca bahasa Indonesia itu, Budi pergi ke pasar, Budi pergi ke pasar, misalkan ditanya apa artinya nggak ngerti. Lah ini yang sudah salah fokus gitu ya. Hati-hati ya. Saya rasa itu yang penting yang perlu saya ceritakan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita paham gitu substansi Qur'annya bagaimana, fokus kita kepada interaksi Qur'an itu bagaimana supaya pas gitu, supaya tidak menyimpang. Itu yang bisa saya ceritakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.